Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini kita masuk ke tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Yuk kita simak sama-sama ya. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak ibu, jadi sekianlah cerita asal mula Telaga Warna. Anak-anak, asal mula Danau Telaga Warna merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cerita fiksi. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu gaya tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak.
Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi udin. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian berdiri di sebuah meja. Nah, lakukanlah percobaan mendorong dan menarik meja. Ketika meja didorong, apa yang terjadi pada meja tersebut? Ketika meja ditarik, apa yang terjadi pada meja tersebut? Saat didorong, meja akan bergeser menjauhi pendorong. Saat ditarik, meja akan bergeser mendekati penarik. Berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat kita simpulkan perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak merupakan perpindahan benda yang disebabkan karena adanya gaya. Tugas di rumah, bekerja samalah dengan orang tuamu, lalu amati gaya tarikan dan dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikan tentang gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut, dan hasilnya tuliskan pada kertas dan dikumpul besok. Nah, anak-anak ibu, sekianlah pembelajaran kita hari ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.